Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilis Damayanti. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Isyana Soleh, yaitu membuat 5 pertanyaan ekonomi tingkat SMA tentang pasar untuk setiap jenis tes. Tes yang pertama yaitu entry behavior test, dan yang kedua pre-test, ketiga post-test, dan keempat adalah embedded test, di mana entry pre-test itu adalah tes perilaku awal atau rangsangan bagi siswa, yaitu tujuannya untuk mengukur pengetahuan dasar siswa sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya soalnya itu tentang anak-anak, apakah di sini ada yang pernah ke pasar? Nah, itu soal yang pertama. Dan soal yang kedua yaitu gimana keadaan pasar itu, dan yang ketiga yaitu ada biasanya ke pasar itu membeli apa, dan yang keempat itu biasanya ketika kita membeli sesuatu apakah kita itu memberikan uang, itu bisa juga diberikan kepada anak-anak. Dan yang kelima itu terjadi apakah ketika kita ke pasar atau ada pembeli dan juga pastinya ada penjual. Itu juga bisa dimaksud dengan entry behavior test. Dan poin yang kedua yaitu pretest, di mana pretest ini adalah tes awal pembelajaran, yaitu mengukur pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Contoh soalnya yaitu yang pertama, jelaskan pengertian pasar barang dan jasa. Dan soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Dan soal yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat permintaan suatu barang. Dan soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk pasar berdasarkan jumlah penjual dan juga pembeli. Dan soal yang kelima yaitu apa hubungan antara harga dan juga jumlah barang yang diletak. Dan poin yang ketiga yaitu adalah post test, di mana post test ini adalah tes akhir pembelajaran, yaitu tujuannya untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi setelah pembelajaran. Biasanya soal atau contoh soalnya yaitu yang pertama, jelaskan mekanisme terbentuknya harga keseimbangan di pasar. Dan soal yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kenaikan harga barang terhadap permintaan dan juga penawaran. Dan contoh yang ketiga yaitu apa perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar tidak sempurna. Dan yang keempat yaitu berikan contoh nyata pasar monopoli dan jelaskan ciri-cirinya. Dan yang kelima adalah jelaskan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan pasar. Dan poin yang keempat yaitu adalah embedded test atau tes tertanam atau selama pembelajaran dimulai. Dan soal ini yang diberikan di tengah pembelajaran untuk mengecek pemahaman sementara siswa. Biasanya soalnya yaitu yang pertama, ketika harga suatu barang menaik, apa yang biasanya terjadi pada permintaan. Dan soal yang kedua adalah jika jumlah penjual meningkat di pasar, bagaimana pengaruhnya terhadap harga barang. Dan soal yang ketiga, jelaskan contoh bentuk interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Dan contoh yang keempat, mengapa informasi harga sangat penting dalam kegiatan pasar. Dan soal yang kelima, bagaimana teknologi digital mempengaruhi kegiatan jual beli di pasar modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.